Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali di sesi kedua malam ini. Tak lupa yang kami hormati Ketua Yayasan Geria Sehat Istana, Al-Ustadz Burhanuddin Mojokerto. Kemudian yang kami hormati para trainer yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan tak lupa pula para peserta Gurah di Istana Gurah Geria Sehat Istana. Di kesempatan malam hari ini, sesi kedua, kita akan bahas kelanjutan pelatihan Gurah yang mana kemarin sempat kita bahas bab 1, 2. Nah, malam hari ini kita bahas bab 3-nya, yang mana nanti akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Burhan. Untuk itu langsung saja kita persilakan kepada beliau waktu dan jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati host acara malam hari ini sekaligus Sekjen Yayasan Geria Sehat Istana dan peserta pelatihan Gurah Yayasan Geria Sehat Istana, semuanya yang saya hormati. Mari kita melanjutkan pembahasan kita kemarin tentang Gurah, telah sampai pada bab ketiga, yaitu tentang prosesi Gurah, diawali dengan pengenalan perlengkapan dalam kita melakukan praktek Gurah. Tentu yang tidak bisa ditinggal ramuan herbal Gurahnya. Itu ada di gambar seperti ini, berupa bubuk. Nanti kita bisa seduh sendiri. Tentu ada wadah gelas, 2 pipet, atau suntikan. Saya biasanya pakai suntikan seperti ini. Ini ukuran 3 mil, penuh 3 mil. Kalau pipet terkadang ada kendala, kita sulit mengatur deras atau pelannya aliran cairan herbal ke dalam hidung. Terkadang tekanan kan main tekanan udara kalau pipet itu. Ketika kita tekan, terkadang langsung cur, itu malah akan sedikit mempersulit pasien. Tapi kalau untuk pakai suntikan, ini dapat kita kendalikan laju alirannya, dan juga kita dapat hentikan sewaktu-waktu kita butuh menghentikannya. Karena nanti ketika praktek kita akan senantiasa mengamati perkembangan pasien. Nanti kita bahas di belakang. Kemudian timba sebagai tempat kantong plastiknya, tisu, masker, sarung tangan, dan penutup kepala. Itu semua perlengkapan biasa saya pakai ketika menggurah. Saya butuh masker, sarung tangan, dan juga penutup kepala. Nah, cara kerja ramuan herbal Gurah itu ketika masuk ke rongga hidung sampai tekak, kemudian tertelan tenggorokan, jalur-jalur yang terlewati ramuan itu akan dirangsang oleh herbal tadi untuk mana mengeluarkan ingus atau lendir yang itu merupakan efek dari ramuan herbal yang kita masukkan. Jadi memang itu sistem kerjanya herbal Gurah seperti itu. Merangsang saraf yang ada di daerah hidung dan tenggorokan untuk mengeluarkan lendir serta ingus.
Jadi pasti keluar. Pasti keluar. Memang itu cara kerjanya seperti itu. Hanya saja terkadang ada pasien itu keluar di tempat semua. Secara keseluruhan keluar di tempat selama 1,5 jam standar saya itu. Tapi terkadang ada yang tidak keluar di tempat. Ditunggu lama tidak keluar. Ketika sudah terlalu lama, lelah mungkin 1 jam nggak tuntas-tuntas atau nggak kerja efeknya, bisa dihentikan, tapi nanti dijamin sampai efek atau ya efek ramuan itu habis, pasien akan rasa ngiler, rasa bersin itu terus ada sampai efek ramuannya habis. Nah, terkadang seperti itu. Jadi efek ramuan tadi ada yang merangsang saraf, mengeluarkan lendir di tempat itu juga sampai tuntas. Ada kala yang tidak tuntas di tempat, sehingga nanti sampai di rumah tetap mau bersin. Nanti sudah lubang, buntu lagi, ngingus lagi, dan seterusnya sampai efek ramuannya habis. Nah, habisnya efek ramuan itu keluar seiring dengan keluarnya ingus atau lendir yang dikeluarkan lewat hidung maupun mulut. Nah, itu perlengkapan dan sistem kerja cara herbal Gurah kita. Kemudian slide selanjutnya kita kasih landasan. Tentu ini bermanfaat buat kita dan pasien. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Jadi apapun yang diderita pasien, kita kasih dasar Allah lah yang menyembuhkan. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin sesuai ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu landasan kesembuhan bagi metode apapun, sakit apapun. Ketika saya sakit, Allah lah yang menyembuhkan, bukan obat, bukan metode apapun, dan bukan dokter, bukan tabib, hanya Allah yang menyembuhkan. Mungkin Allah kasih jalan lewat obat, mungkin Allah kasih jalan lewat terapi-terapi termasuk terapi gurah. Hanya saja dengan ilmu yang diberikan Allah kita dapat menentukan, oh penyakit ini lebih efektif dengan terapi seperti ini. Termasuk ketika ada keluhan pernafasan, ada keluhan ingus atau lendir, sinus, atau hal-hal yang sedemikian itu, maka tentu sesuai ilmu kita, efektivitas metode lebih cenderung ke gurah. Karena permasalahannya lendir atau ingus yang berlebih, sehingga mengganggu kinerja organ pernafasan kita. Nah, karena itulah maka kita bisa memberikan pemahaman ke pasien, dengan keluhan seperti ini lebih efektif gurah, hanya saja yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam metode yang kita terapkan apapun, itu pasti ada sisi dakwahnya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, termasuk dakwah ketauhidan mengesahkan Allah bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Kemudian masuk kepada proses gurah. Sebelum proses gurah tentu kita persiapkan semua perlengkapan yang kita butuhkan. Yang mana tadi ada 9, kita siapkan dulu. Kita seduh ramuan herbal gurah dengan air mendidih. Nah, itu ada gambaran kepekatannya, itu sudah standar seperti itu saya kepekatannya. Nah, itu 3 mil itu. 1 sedotan penuh 3 mil. Kepekatannya seperti itu sudah bagus. Nanti lebih pekat lagi, lebih ngefek lagi, lebih nendang lagi pengaruhnya. Nah, adapun gelas itu cairan segitu itu untuk 1 orang. Nanti mungkin lebih sedikit. Yang kita ambil beningnya ya. Ambil beningnya seduhan saja dengan pipet atau suntikan. Nah, volume biasa yang saya terapkan untuk anak-anak, katakan kemarin 12 tahun, di bawah itu saya belum pernah menggurah anak 12 tahun. Pernah ada yang minta anak baru usia 9 tahun, tidak saya gurah. Belum. Karena dari guru saya minimal 12 tahun. Walaupun dalam riwayat hadis kemarin saya jelaskan, anak kecil-kecil dulu ketika Rasulullah masih hidup, ternyata gurah juga diterapkan. Tapi dari guru saya 12 tahun baru boleh digurah. Mengingat resiko dan mungkin potensi
pening atau sakit yang akan dialami ketika proses gurah. Ketika anak di bawah 12 tahun mungkin kita kira-kira belum tahan proses gurah. Sehingga kita ambil anak 12 tahun ke atas. Itu cukup 2 mil. Itu saya pernah praktekkan ketika launching GSI anak usia 12 tahun. Kemudian pasien wanita yang cenderung lubang hidungnya kecil dan rongga hidung juga kecil, juga pendek, itu bisa kasih 2,5. Dan laki-laki dewasa cenderung lubang hidungnya itu lebar, kasih 3 mil. Nah, yang lewat hidung, saya nggak pernah kasih lebih dari 3 mil per hidung. Per hidung 3 mil, per hidung 3 mil. Nggak pernah kasih lebih dari 3 mil. Yang dari hidung. Untuk yang dari mulut, kemarin saya jelaskan ada kombinasi. Ini dari hidung, setelah tertelan semua, posisi tengkurap bisa ditambahkan 1 suntikan penuh untuk ditelan, sehingga mempercepat reaksi di daerah tenggorokan ke bawah sampai ke lambung. Nanti rasa mual, rasa ingin muntah ada, nah ketika itu terjadi akan mempercepat proses perangsangan saraf terhadap pengeluaran lendirnya. Itu biasa saya terapkan. Setelah saya dari hidung, saya rangsang lagi dengan diminum dari mulut. Itu. Masalah pelaksanaan, kalau bisa adabnya kita berwudu terlebih dahulu, tabarruk saja, mengambil berkah dari air wudu dan dalam keadaan suci. Tentu tidak suatu kewajiban lah, hanya sebaiknya saja. Kemudian tentu sebelum itu terjadi, kita kan akan bincang-bincang dengan pasien, menanyakan keluhan, riwayat sakitnya, terus kebiasaan kambuhnya, dan lain sebagainya. Kemudian kita memberikan penjelasan tentang teknik cara menggurah atau digurah, manfaat, proses, dan pantangan sesudahnya. Kita jelaskan sejelas-jelasnya. Dan yang terpenting, pasien harus kita kondisikan tetap rileks. Hati kan kita, bayangan kita kalau kita masukkan sesuatu ke hidung itu akan terasa menyakitkan. Jangankan itu sebuah cairan herbal atau jamu. Air saja kalau kita masukkan ke hidung itu terasa pengar. Misalkan ada pasien berbicara seperti itu, kita bisa kasih penjelasan itu kalau tidak ada kesengajaan atau tidak ada persiapan. Nah, dalam proses gurah semuanya ada persiapan dan ada teknik. Maka apa yang saya instruksikan, panjenengan harus ikut. Nanti insya Allah tidak ada sakit yang seperti yang kita bayangkan. Seperti itu. Jadi pasien harus tetap rileks, tidak tegang. Biasanya saya kasih penjelasan kalau jenengan tegang, nanti malah area tekak begini, persimpangan antara batang hidung dan awal tenggorokan itu tertutup. Saya bujuk ngoten. Sehingga kalau tertutup, proses gurah akan semakin sulit. Sehingga tetap rileks mawon. Tetap rileks. Tetap rileks. Kemudian usahakan pasien itu dalam keadaan sudah makan, hanya saja jarak makannya 2 jam dari proses gurah. Misalkan gurah kita kondisikan jam 10 siang. Ya paling tidak makannya sebelum jam 8. Andai kan nanti makannya setelah jam 8, katakan jam 9, insya Allah nanti makanan nanti mutah. Balik lagi. Dimuntahkan lagi. Gitu. Apakah itu berbahaya? Tidak. Hanya saja pengaruh yang dirasakan karena pengaruh ramuan gurah akan ditambah lebih pengar dan pedas lagi dengan muntahan makanan yang mungkin bercampur sambal, bercampur bumbu dapur yang lain, sehingga lebih pengar dan padas lagi di tenggorokan. Seperti itu. Kalaupun toh muntah, mungkin pasien itu makan terlalu dekat dengan jarak gurah, kalaupun toh muntah tidak bahaya, hanya akan menambah sensasi panas dan pedas di tenggorokan karena pengarnya efek gurah, ramuan gurah itu akan ditambah dengan efek pedasnya makanan. Mungkin ada cabai atau bumbu dapur yang lain, ada lada dan lain sebagainya. Maka sebaiknya
jarak gurah dan makan terakhir itu minimal 2 jam. Dan juga tidak terlalu lapar, jangan sampai belum makan sama sekali nanti digurah, itu melelahkan. Karena gurah itu walaupun terkesan diam saja, tengkurap selama 1 jam itu sangat melelahkan dan butuh fisik yang kuat. Nanti kalau tidak, setelah bangun dari gurah, langsung pusing. Karena tengkurap selama 1 jam, menguras fisik, lagi muntah, batuk, dan lain sebagainya. Ketika tidak fit atau belum makan sama sekali, nanti kalau setelah gurah bangun, biasanya langsung pusing, lemah. Poin yang kelima, pasien dalam posisi berbaring di atas tempat tidur. Pasien dan penggurah berdoa sesuai kepercayaan. Sudah kemarin, posisi kepala menghadap ke atas dan berikan terapi pijatan di sekitar kepala supaya pasien tenang dan rileks. Dalam artian kita tetap memberikan servis kepada pasien sehingga tetap rileks, tenang. Biasanya sederhana. Biasa saya ketuk-ketuk keningnya seperti ini supaya rileks. Cukup seperti itu saya biasanya. Nggak pernah saya pijat-pijat, nggak pernah. Hanya ketuk keningnya saja sambil sedikit dipengaruhi tenang, rileks, seperti itu. Nah, itu contohnya slide yang itu. Ini pasien saya asal Bandung, merantau di Mojokerto, jual es buah. Bernafas nggak bisa panjang, azan saja nggak pernah kuat. Dia perokok berat, penjual es buah. Asal Bandung. Masih muda, umur sekitar 32-an gitu. Seperti itu pasiennya. Hidungnya, perhatikan posisi hidung. Ya. Kalau kita kasih terlalu tegak, hidungnya, itu akan mempercepat turunnya ramuan gurah yang kita masukkan. Ketika ramuan gurah turun dengan cepat, sebelum disempat ditelan, ramuan gurah akan turun ke kening. Itu yang akan menyebabkan sangat sakit di bening, sangat sakit. Kalau tahu sakitnya bisa tanya Bu semua. Dia pernah sakit ketika gurah kepala. Tapi ketika kita ratakan hidungnya, ramuan gurah terlalu lama turun, sehingga terlalu lama masuk lewat tenggorokan, dan itu akan menghabiskan nafas yang ia tahan. Malah ribet lagi. Jadi kondisikan standar saja, sekiranya ramuan gurah bisa turun tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Seperti itu sudah bagus. Nah, nanti ketika pasien itu seperti ini, kita relaksasi, cukup saja ketuk-ketuk keningnya seperti ini sudah cukup. Dengan kita masukkan kata-kata rileks, santai, tenang, seperti itu saja. Kemudian kalau siap, dia ambil nafas. Di slide berikutnya, poin ke-8, perintahkan pada pasien mengatur nafas perlahan dengan menghirup lewat hidung dan mengeluarkan lewat mulut berulang-ulang sehingga rileks. Mungkin perlu latihan. Awal ambil hidung, sampai habis, tahan, keluarkan dari mulut perlahan. Mungkin berulang-ulang sehingga tampak di mimik mukanya, oh pasien sudah rileks. Oke, bisa dimulai. Nah, kalau nanti sudah dimulai, maka pasien lebih menarik nafas panjang lagi, tahan, rileks. Nah, seperti itu ya. Ambil nafas, tahan, rileks, kemudian ini ditempelkan di hidung, tekan bareng bersamaan ya, tekan bersamaan. Nah, nanti pasti pasien habis nafasnya. Karena apa? Ketika ramuan sudah ditekak atau di daerah pertemuan antara rongga hidung, pangkal hidung, dan pangkal tenggorokan, itu ramuan akan ditelan ke tenggorokan. Ketika nelan ramuan itu, ada nafas yang terkeluar. Nafas yang ditahan terkeluar.
Nah, itu pasti nafasnya akan habis. Nah, ketika nafas habis, ramuan belum selesai, ada solusi, hentikan dulu pengaliran ramuan tersebut. Biarkan pasien menghabiskan yang ditelan tadi. Setelah habis, bisa ambil nafas lagi, masukkan lagi. Sampai semuanya habis. Jadi tidak harus langsung serut, nanti sulit mengatur kondisi pasien. Nah, kalau pasien nggak siap, nanti ramuan turun ke kening akan sangat menyiksa sekali. Sakit sekali. Sakit sekali. Jadi yang poin 10, 11 itu sudah masuk pada proses inti, yaitu memasukkan ramuan ke hidung pasien. Pasien tengkurap, melumah, terlentang. Untuk yang baik, mata pejam. Karena pernah terjadi saya itu menggurah, mata mereka itu terbuka. Ada cairan yang melober ke samping. Perkiraan saya karena bulu hidungnya terlalu tebal. Melober masuk ke mata. Gitu loh. Ya nggak bahaya, cuma mengganggu saja. Maka lebih baik terpejam, kita siapkan tisu, mungkin nanti ada yang dilewat ke mata, bisa kita lap tisu. Kemudian ambil nafas panjang, tahan, rileks, masukkan. Bismillahirrahmanirrahim, masuk. Seret. Nah, ketika nanti kira-kira poin yang 10, ramuan tadi mencapai tekak atau faring, yaitu persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan dan rongga mulut ke tenggorokan, pasien disuruh menelan. Mengalir ke hidung, telan. Mengalir, telan. Mengalir, telan. Kalau telat nelan, ramuan terlanjur turun ke kening, sangat menyakitkan nanti. Itu yang menyiksa itu. Saya jangan bayangkan ramuan turun ke kening, hidung buntu, pening sakit, ngeluh, biasanya sampai ke kepala belakang nanti ngeluhnya. Posisi hidung buntu total, sangat mengganggu. Maka dari itu instruksi telan itu sekiranya ramuan sudah sepertiga, telan. Nanti terus ditelan. Jangan sampai ada ramuan yang turun ke kepala. Uap ramuan yang dihasilkan dari ramuan tersebut itu sudah cukup merangsang saraf-saraf area kening untuk mengeluarkan lendir-lendir di daerah itu. Seperti itu. Kemudian